Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang topik ossa membri superior atau anggota gerak atas. Ossa artinya tulang, membri artinya anggota dari kata member bahasa Inggris, kalau membri adalah bahasa Latin, superior artinya atas. Jadi ossa membri superior atau anggota gerak atas. Ossa membri superior terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama yang disebut dengan cingulum membri superior yang terdiri atas os clavicula dan os scapula. Sedangkan pars libera membri superior terdiri atas os humerus, os radius, os ulna, karpal, metakarpal, dan phalanx. Persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang yang menyusun cingulum membri superior terdiri atas tiga persendian. Yang pertama adalah articulatio acromioclavicularis antara os scapula dan clavicula. Yang kedua adalah articulatio sternoclavicularis antara os sternum dan os clavicula. Kemudian yang ketiga adalah articulatio humeri atau shoulder joint yang dibentuk oleh cavitas glenoidalis os scapula dan caput humeri os humerus. Persendian yang dibentuk oleh pars libera membri superior terdiri atas 1. Articulatio cubiti yang terdiri atas 3 buah persendian. Yang pertama dari os humeri dan os radius yang disebut dengan articulatio humero-radialis, oleh os humerus dengan os ulna yang disebut dengan articulatio humero-ulnaris. Kemudian persendian antara os radius dengan os ulna yang disebut dengan articulatio radio-ulnaris proximal. Di bagian lebih distal, antara os radius dengan os ulna bersendi sebagai articulatio radio-ulnaris distal. Jadi kalau yang di atas ini adalah radio-ulnaris proximalis, yang ini adalah radio-ulnaris distalis. Kemudian os radius akan bersendi dengan os carpalia melalui persendian atau articulatio radio-carpea. Antara tulang-tulang carpalia itu membentuk persendian yang disebut dengan intercarpea. Jadi antara tulang-tulang ini mulai ada scaphoidium, lunatum, triquetrum dan sebagainya. Ini bersendi masing-masing akan membentuk yang disebut dengan articulatio intercarpea. Selanjutnya dari ossa carpalia dengan ossa metakarpal akan membentuk persendian yang disebut dengan articulatio carpo-metakarpalia. Tulang-tulang metakarpal ini bersendi dengan jari-jari atau phalanx melalui yang disebut dengan articulatio metakarpo-phalangea. Jadi kalau phalanx 1 dengan metakarpal 1 dan seterusnya. Antara phalanx pada jari-jari ini ada articulatio interphalangea. Baik, setelah tadi kita mempelajari secara garis besar dari bagian-bagian ossa membri superior, kita akan lanjutkan untuk mempelajari secara detail dari tulang-tulang yang menyusun ossa membri superior tadi. Jadi yang tadi sudah ditunjukkan, ini adalah os scapula yang membentuk cingulum membri superior bersama dengan os clavicula, kemudian pars libera yang terdiri atas os humerus, os ulna dan os radius, serta ossa carpalia dan metakarpalia, serta phalanges. Akan kita pelajari secara detail satu persatu. Baik, kita mulai dengan os scapula. Di os scapula bersama dengan os clavicula ini tadi membentuk tulang-tulang gelang bahu ya, atau cingulum membri superior. Untuk bagian-bagian dari scapula ini adalah termasuk tulang pipih, bisa dilihat ini sangat tipis.
kemudian bahkan kadang-kadang transparan. Ini adalah tulang yang sangat tipis atau termasuk dalam tulang pipi. Jadi os scapula ini berbentuk menyerupai segitiga ya. Segitiga itu ada batas-batasnya dan ada sudut-sudutnya. Batas yang medial disebut sebagai margo medialis, ya. Margin itu adalah tepi bagian medial. Kemudian yang sebelah lateral ini disebut dengan margo lateralis. Kemudian yang bagian atas ini disebut sebagai margo superior. Sedangkan sudut-sudutnya ini ada 3 sudut. Yang bawah ini disebut sebagai angulus inferior. Angulus itu kalau dalam bahasa Inggris adalah angle atau sudut. Kalau dalam bahasa Latin adalah angulus. Ini angulus inferior, sudut bagian bawah. Kemudian bagian medial ini yang disebut dengan angulus medialis ya. Dia terletak di tepi medial. Sedangkan di tepi lateral ini ada sudut yang disebut dengan angulus lateralis. Ini yang adalah facies costalis atau facies anterior, artinya adalah permukaan yang menghadap ke arah costa atau menghadap ke arah depan. Kemudian yang ini adalah facies posterior atau permukaan yang mengarah ke bagian belakang. Untuk facies anterior ini tidak ada bagian yang sulit. Ini adalah yang seperti mencekung ini disebut sebagai fossa subscapularis. Merupakan bagian atau tempat melekatnya otot subscapularis. Jadi kalau kita memperhatikan tulang-tulang itu ada tonjolan, ada gerigi atau bagian yang tajam ini adalah artinya tulang ini memang berfungsi untuk tempat melekatnya otot. Jadi di depan adalah fossa subscapularis. Sedangkan bagian facies posterior ini sangat lebih bervariasi karena di sini ada tonjolan yang besar yang disebut dengan spina scapula. Spina scapula ini membatasi fossa supraspinata dan ini bawahnya ini adalah fossa infraspinata. Jadi spina itu artinya tadi duri atau bagian yang menonjol. Supraspinata itu di atas dari spina scapula. Infraspinata itu di bagian bawah dari spina scapula ini. Kemudian spina scapula ini akan berlanjut ke lateral membentuk suatu tonjolan yang disebut dengan acromion. Ya, ini adalah acromion. Kemudian di acromion ini ujungnya adalah facies acromialis. Acromion ini nanti akan bersendi dengan clavicula. Seperti ini persendiannya. Yang membentuk yang sudah saya sebutkan tadi adalah articulatio acromioclavicularis. Bagian selanjutnya dari os scapula di tepi lateral ini adalah cavitas glenoidalis yang nanti akan bersendi dengan caput humeri membentuk shoulder joint atau articulatio glenoidalis. Nah, kemudian di sini bagian dari medial cavitas glenoidalis ini disebut sebagai kolum scapula. Tonjolan kecil ini adalah processus coracoideus. Selanjutnya untuk tulang yang menyusun cingulum membri superior adalah os clavicula. Ya. Os clavicula ini termasuk sebagai dalam bagian os longum atau tulang panjang dan karena ukurannya kecil kemudian posisinya dia di bahu, dia juga termasuk tulang yang rentan terjadi fraktur atau patah tulang apabila terjadi trauma di daerah bahu atau daerah toraks. Nah, kita perhatikan os scapula ini seperti huruf S ya. Dengan bagian medial, sisi medial itu yang datar. Kemudian yang sisi lateral ini yang lebih pipih. Sisi lateral ini akan bersendi dengan acromion dari scapula
Kemudian sisi medial ini bersendi dengan sternum, membentuk articulatio sternoclavicularis. Permukaan superior atau permukaan atasnya ini licin, bandingkan dengan permukaan inferiornya yang relatif lebih kasar. Permukaan yang kasar ini menunjukkan banyaknya otot-otot yang melekat pada tulang ini. Kita lanjutkan ke bagian dari osa membri superior yang kedua adalah bagian pars libera. Libera itu artinya bebas ya, sehingga memang bagian tulang ini bebas bisa bergerak ya. Bergeraknya karena ada persendian atau shoulder joint ini ya, articulatio humeri ini. Nah, kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari os humerus ya. Sebagai bagian dari tulang panjang, ini juga nanti akan dibagi dalam beberapa bagian ya. Jadi ini adalah humerus sepertiga proksimal, kemudian yang tengah ini adalah humerus sepertiga medial, kemudian yang distal ini adalah humerus sepertiga distal. Ya, ini untuk mempermudah penunjukan dari bagian-bagian tulang tersebut. Nah, bagian-bagiannya ini mulai dari superior ya, mulai dari bagian atas. Ini yang disebut dengan kaput ya. Bagian kaput itu artinya kepala. Kepala itu letaknya di atas ya. Ini yang disebut dengan kaput humeri. Setelah kaput, di bawah kaput adalah leher. Maka di bawah dari kaput humeri ini adalah kolum humeri. Ya. Namun ingat, kolum humeri ini ada dua. Yang pertama adalah kolum anatomicum yang memang secara anatomis letaknya tepat di bawah kaput. Tapi ada kolum yang lain yang letaknya di sini. Posisinya kira-kira di sini. Ini yang disebut dengan kolum chirurgicum. Chirurgis itu artinya bedah. Mengapa diberi nama kolum chirurgicum? Karena apabila terjadi trauma pada os humeri ini, bagian kolum chirurgicum inilah yang sering mengalami fraktur atau mengalami patah, sehingga kalau patah tulang kan terus dibawa ke dokter bedah dan ada tindakan bedah. Jadi ya, sekali lagi ini adalah kolum anatomicum. Secara anatomis ini adalah bentukan dari leher os humeri. Kemudian di sini adalah kolum chirurgicum atau kolum yang sering mengalami fraktur atau nanti akan ada lanjutan tindakan bedah. Nah, kemudian masih di daerah sekitar kaput, ini ada bagian yang menonjol yang besar. Tonjolan itu adalah tuberculum. Yang besar maka disebut sebagai tuberculum maius. Tonjolan yang lebih kecil yang disebut dengan tuberculum minus ya. Maius itu artinya besar, minus itu artinya kecil. Nah, di antara dua tuberculum ini ada cekungan. Ini yang disebut dengan sulcus intertubercularis ya. Sulcus itu artinya parit atau cekungan, inter antara dua tuberculum, sulcus intertubercularis. Kemudian tuberculum maius ini berlanjut ke bawah ini sebagai crista tuberculi majoris. Tuberculum minus berlanjut ke bawah sebagai crista tuberculi minoris. Fungsinya apa? Karena di sini tadi ada tonjolan, ada yang tonjolan yang tajam. Maka baik tuberculum maius maupun tuberculum minus ini merupakan tempat perlekatan otot-otot di daerah bahu dan juga di lengan atas ini. Setelah ini adalah daerah kepala, ada leher, ada kaput, ada kolum, ada badan atau korpus. Nah, jadi ini adalah korpus humeri, ya, badan dari os humeri, badan dari tulang humerus ini, namanya korpus humeri. Nah, korpus humeri ini ada fasies, ada mukanya. Ini yang muka bagian medial, ini yang disebut sebagai fasies anteromedialis. Muka yang bagian lateral ini adalah fasies anterolateralis. Nah, taunya ini medial atau lateral bagaimana? Perhatikan arah
dari kaput ini ya. Kaput ini mengarah ke medial karena tempat nanti akan melekat ke batang badan ya. Jadi ini adalah sebelah medial, yang di sini sebelah lateral. Nah, kemudian setelah dari korpus, kita lanjut lagi ke bagian distal dari os humerus ini. Bagian dari korpus humeri ini tadi adalah facies anteromedialis, facies anterolateralis. Kalau dibalik, lihat dari arah posterior, nah ini adalah bagian posterior dari os humeri. Ini ada suatu cekungan yang memutar yang disebut dengan sulcus spiralis. Cekungan itu adalah sulcus, spiralis itu memutar seperti spiral. Ini adalah sulcus spiralis atau sulcus radialis atau sulcus nervi radialis. Mengapa diberi nama itu? Karena cekungan ini akan dilalui oleh nervus radialis. Sehingga kalau nanti ada kasus fraktur di bagian korpus humeri ini, kita juga perlu berhati-hati, bisa jadi terjadi cedera dari nervus radialis. Kalau ada cedera dari nervus radialis, nanti akan ada gejala-gejala, bisa kelemahan, bisa nyeri yang luar biasa, kemudian juga anggota gerak yang sebelah distal kemungkinan juga akan mengalami paresis atau kelumpuhan. Kita kembali kepada permukaan anterior dari os humerus. Ada bangunan lagi yang di sini, di bagian lebih ke arah proksimal. Di sini ada tonjolan-tonjolan kecil yang kasar, yang disebut dengan tuberositas deltoidea. Tonjolan-tonjolan ini merupakan tempat melekatnya musculus deltoideus. Ya. Jadi musculus deltoideus itu berinsersi di tuberositas deltoidea ini. Lanjut ke bagian distal. Di sini ada bagian-bagian dari os humerus. Bisa dilihat ini adalah tonjolan berbentuk seperti kepala. Kalau yang di proksimal tadi namanya kaput humeri. Kalau ini bagian kepala yang lebih kecil, maka disebut sebagai capitulum. Ya. Kalau kaput itu kepala, kalau capitulum itu kepala yang kecil ya. Jadi namanya capitulum humeri. Di sebelah medialnya, di sini adalah trochlea humeri. Kemudian ada tonjolan yang lebih besar di bagian medial, ini yang disebut dengan epicondylus medialis. Tonjolan yang kecil di bagian lateral, ini adalah epicondylus lateralis. Tonjolan ini melanjut ke atas, ini yang disebut dengan crista supracondylaris lateralis. Sedangkan tonjolan dari epicondylus medialis ke atas ini sebagai crista supracondylaris lateralis. Masih di bagian distal dari humerus ini ada cekungan, ada 2 buah cekungan. Cekungan itu bahasa latinnya adalah fossa. Yang cekungan bagian tengah ini yang disebut dengan fossa coronoidea. Nanti akan bersendi dengan processus coronoideus. Kemudian di sebelah lateralnya ini ada cekungan yang lebih kecil, ini yang disebut dengan fossa radialis. Ini nanti akan bersendi dengan os radialis. Nah, beberapa tulang ini tidak berbentuk cekungan saja untuk fossa coronoidalis, tapi ada yang berbentuk lubang. Ini yang disebut sebagai foramen coronoidalis. Ini merupakan variasi anatomis saja. Jadi ada yang berupa cekungan, fossa coronoidalis, dan ada yang berbentuk berlubang ini yang disebut dengan foramen coronoidalis. Sedangkan kalau kita balik di bagian facies posterior dari os humeri ini ada cekungan yang lebih besar lagi. Ini yang disebut dengan fossa olecrani, yang mana nanti akan bersendi dengan olecranon dari os ulna.
Bisa diperhatikan lagi, masih di distal dari humerus ini ada sebuah cekungan yang akan dilalui oleh nervus ulnaris. Inilah yang disebut dengan sulcus nervi ulnaris. Jadi tidak usah bingung, kalau yang di sini tadi di bagian korpus ada cekungan yang berbentuk spiral atau memutar, ini adalah sulcus nervi radialis. Sedangkan kalau yang di ujung distal ini ada cekungan yang akan dilalui oleh nervus ulnaris yang disebut dengan sulcus nervi ulnaris. Maka kalau ada yang pernah mengalami kejedok bagian siku kemudian terasa seperti kesetrum, itu karena nervus ulnarisnya di sini terangsang ketika terjadi benturan ya. Jadi kalau kejedok sikunya itu mungkin ada yang ingat seperti kesetrum, ini karena sulcus nervi ulnaris ini dilalui oleh nervus ulnaris. Baik, tadi kita sudah mempelajari os humerus, tulang yang membentuk lengan atas. Kita lanjutkan kepada tulang-tulang yang membentuk lengan bawah ya. Jadi ada dua tulang yang membentuk lengan bawah, adalah os radius dan os ulna. Kita mulai dari os radius terlebih dahulu. Ini adalah os radius ya. Os radius tadi membentuk lengan bawah atau forearm atau antebrazii. Ya, bagian-bagiannya ini yang bagian proksimal ini ada cekungan. Ini yang disebut dengan fovea articularis. Kemudian bagian di samping ini, lingkar ini yang disebut dengan circumferentia articularis. Fovea articularis ini dan circumferentia articularis ini adalah merupakan bagian dari kaput radii. Jadi kaputnya ini bagian atas, di bawahnya adalah kolum, di bawahnya ini adalah korpus. Ya. Jadi bagian-bagiannya menyerupai semua seperti itu. Ada kaput, ada kolum, ada korpus. Kaputnya ada fovea articularis yang nanti akan bersendi dengan capitulum humeri. Dia akan bersendi seperti ini. Ya. Makanya ini ada cekungannya. Nanti akan bersendi di sini. Sedangkan bagian circumferentia articularis ini nanti akan bersendi dengan ulna, ya, di sini. Kemudian ini kolum, bagian bawahnya dan bagian korpus. Bagian korpus ini ada tonjolan, ini yang disebut dengan tuberositas radii. Kemudian ada bagian yang tajam, tepian yang tajam ini. Ya. Ini yang disebut dengan margo interosseus. Ya. Jadi os radius dia memiliki margo interosseus. Nanti os ulna juga punya margo interosseus yang akan berhadapan. Ya. Jadi kalau berhadapan ini sama-sama namanya margo interosseus. Margo tadi adalah tepi, antar tulang radius dan antar tulang ulna. Bagian ini tajam. Selanjutnya bagian dari distal dari os radius ini adalah yang lancip ini menyerupai ujung pensil. Ini disebut sebagai processus styloideus ya. Jadi kalau seperti ujung pensil ya, processus styloideus itu bagian tulang yang bentuknya menyerupai ujung pensil. Ini nanti akan kelihatan ya kalau pada anatomi permukaan itu bagian dari lengan bawah yang menonjol ya di dekat dengan persendian tangan. Kemudian bagian lain dari os radius ini, perhatikan ini ada suatu cekungan. Cekungan ini nanti akan bersendi dengan os ulna. Maka cekungan ini disebut sebagai
incisura ulnaris. Incisura ulnaris ya. Os radii. Bagian selanjutnya di sini ini adalah fascias articularis carpalis. Ini kalau dilihat dari namanya, maka bagian ini nanti akan bersendi dengan os carpalia. Ya, jadi os radius ini bersendi dengan tulang yang di atas tadi, ada os humeri, ada os ulna bagian distal juga nanti bersendi di sini. Jadi radius dan ulna bersendi di dua tempat, yang proksimal dan nanti ada di distal. Kemudian bersendi juga dengan osa carpalia. Ini adalah os radius. Os ulna ini sangat mudah dikenali karena ada bagian yang sangat khas, ini yang disebut dengan olecranon ya. Jadi ini sangat khas dan mudah dikenali, sangat mudah membedakan dengan os radius ya. Kalau os radius bagian proksimalnya itu berupa kaput. Kalau ulna kaputnya itu yang di distal. Jadi kebalikan dengan radius. Untuk ulna kaputnya di sebelah distal. Bagian proksimalnya membentuk olecranon dan di sini adalah processus coronoideus. Olecranon ini akan bersendi dengan os humeri pada bagian fossa olecrani ya. Jadi ini seperti ini. Ini akan memungkinkan gerakan dari ulna. Nanti ini ada fleksi dan bisa juga ekstensi. Akibat ada gerakan dari olecranon yang bersendi dengan fossa olecrani. Kita lanjutkan ke bagian-bagian dari os ulna ya. Karena tulang ini, os ulna ini nanti bersendi dengan radius, maka nama-nama bagiannya pun tidak lepas atau mungkin mirip dengan os radius tadi. Ya. Seperti contohnya di sini. Ya. Di sini ada cekungan, yang mana nanti cekungan ini akan bersendi dengan os radius. Maka cekungan ini disebut sebagai incisura radialis, os ulna. Kebalikan dengan os radius tadi ya, jangan bingung. Di bagian distal os radius tadi ada incisura ulnaris. Kalau incisura ulnaris itu malah miliknya os radius. Kalau incisura radialis ini miliknya os ulna. Jadi artinya apa? Incisura radialis adalah cekungan yang nanti akan bersendi dengan os radius ya. Ini disebut sebagai incisura radialis os ulna. Kemudian ini adalah incisura trochlearis yang besar yang akan bersendi dengan humerus di trochlea humeri ini ya. Bagian tengah dari os ulna ini adalah korpusnya, dan di bagian distal di sini nanti kaputnya. Nah, bagian ulna tadi ada yang tajam juga, ada tepian yang tajam. Ini adalah margo interosseus os ulna. Ini nanti akan berhadapan dengan margo interosseus os radius. Nah, ini adalah bagian dari kaput ulna. Jadi, kalau ulna, kaputnya itu di bagian distal. Kebalikan dengan radius. Radius itu kaputnya di proksimal. Dia berkebalikan. Ini sangat logis karena kaput itu nggak mungkin berpasangan dengan kaput. Nggak boleh begini ya. Tapi kaput itu berpasangan dengan incisura. Kaput radii berpasangan dengan incisura radialis. Kaput ulna berpasangan dengan incisura ulnaris, begini, jadi berpasangan. Nah. Untuk bagian kaput ulna ini ada tonjolan kecil, ini sayang tonjolannya sudah tidak terlalu kelihatan.
sama seperti pada radius tadi, ini ada tonjolan yang seperti pensil seharusnya, yang disebut dengan processus styloideus ulna. Ya, namanya sama, processus styloideus ya, tonjolan yang menyerupai ujung pensil. Tapi kalau miliknya ulna disebut processus styloideus ulna. Kalau miliknya radius, processus styloideus radius atau os radii. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari tulang-tulang yang menyusun lengan bawah atau forearm atau antebrachii yang terdiri atas os radius dan os ulna, kita lanjutkan tulang-tulang yang menyusun tangan atau manus atau hand. Jadi kalau kita menyebutkan tangan, itu artinya tulang-tulang dari pergelangan tangan sampai jari-jari. Ya, sering keliru. Orang menyebut tangan itu mulai dari atas, dari bahu, kemudian lengan atas, lengan bawah. Tangan itu sering disebut semua sebagai tangan. Itu tidak benar atau tidak tepat. Yang bagian lengan atas, ini os humerus, ini lengan atas atau brachii, regio brachialis. Kemudian yang ini adalah lengan bawah, regio antebrachii. Kemudian yang paling ujung di sini adalah regio manus atau tangan. Ya. Jadi untuk tangan ini disusun oleh tulang-tulang pergelangan tangan ini, atau ossa carpalia, tulang-tulang telapak tangan atau metacarpalia, dan tulang-tulang jari-jari atau digitalis. Ya, digital, dia menghitung ya, menghitung dengan jari-jari. Itu adalah digitalis. Nah, jadi mulai dari bagian proksimal di sini adalah tulang-tulang yang menyusun pergelangan tangan. Ini ada 8 tulang kecil-kecil atau os brief atau tulang-tulang pendek. Ada 8 yang tersusun rapi, mulai dari bagian lateral. Ini adalah os scaphoideum, kemudian os lunatum, os triquetrum, dan pisiform. Ini yang deret bagian atas. Deret bagian bawahnya ini adalah os trapezium, trapezoideum, os capitatum, dan os hamatum. Ya. Ini ada 8 tulang. Yang penting diperhatikan di sini adalah os scaphoideum ini ya, karena dia paling besar, paling panjang. Kalau terjadi trauma bisa juga ada terjadi fraktur dari os scaphoideum ini. Tapi secara garis besar karena tulang-tulang ini tulang-tulang kecil, kemudian kalau ada trauma di sini sebenarnya termasuk jarang apabila terjadi fraktur. Kalaupun fraktur yang paling sering adalah os scaphoideum ini. Atau nama lainnya adalah os navicular karena berbentuk seperti perahu. Disebut sebagai os scaphoideum karena berbentuk seperti sekop. Nah, dari tulang-tulang carpalia ini dia akan bersendi dengan ossa metacarpalia. Ya. Ossa metacarpalia ini diberi nama urut metacarpal 1, itu bagian jempol, metacarpal 2, itu bagian jari telunjuk, metacarpal 3, 4, 5, itu yang kelingking. Ini membentuk tulang-tulang tulang-tulang telapak tangan. Nah, tulang-tulang telapak tangan ini termasuk sebagai tulang panjang ya, walaupun ukurannya pendek, tapi dia masuk ke tulang panjang karena perbandingan antara panjang dan lebar lebih dominan panjangnya. Bagian-bagiannya yang menyerupai kepala ini adalah kaput. Badannya ini adalah korpus dan dasarnya ini adalah basis. Ini sama nanti untuk metacarpal 1, 2, 3, 4, 5 sama. Bagian dari distal yang berbentuk kepala ini adalah kaput,
bagian tengahnya adalah korpus, bagian dasarnya ini adalah basis. Selanjutnya, ini adalah tulang-tulang jari atau ossa digitalis atau ossa digitorum. Disebut juga os phalanges ya. Os phalanges ini terdiri atas 3 ruas kecuali pada jempol atau ibu jari yang hanya terdiri atas 2 ruas. Jadi nanti kalau yang 3 ruas itu ada falang proksimal, falang medial, dan falang distal. Kalau yang hanya 2 ruas yaitu ibu jari adalah falang proksimal dan falang distal saja. Jadi, ini disebut sebagai falang proksimal digiti 1 pada jempol. Pada telunjuk ini falang proksimal digiti 2, ini falang proksimal digiti 3, falang proksimal digiti 4, falang proksimal digiti 5, dan seterusnya. Yang ujung juga begitu. Ini falang distal digiti 2, ini falang distal digiti 1. Kalau yang medial, ini adalah falang medial digiti 2, ini falang medial digiti 5. Bangunan-bangunannya mirip dengan ossa metakarpalia. Bagian dasarnya ini adalah basis, bagian tengahnya ini adalah korpus, kemudian yang membulat di ujungnya ini adalah kaput ya. Baik, demikian tadi penjelasan kita mengenai ossa membri superior. Bisa disimpulkan, ossa membri superior disusun oleh 2 bagian utama, ialah cingulum membri superior dan pars libera membri superior. Pars libera membri superior terdiri atas 3 bagian, yaitu brachium, antebrachium, dan manus. Nah, adik-adik nanti bisa belajar lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, bisa dengan melihat dari buku-buku anatomi maupun yang sudah ada di website-website anatomi. Akan lebih mudah belajarnya apabila adik-adik belajar nama tulang-tulangnya, kemudian fungsinya. Di mana fungsi utama dari bagian-bagian tulang tersebut adalah tempat perlekatan otot. Sehingga kalau tulang itu adalah alat gerak pasif, maka dengan adanya otot-otot yang merupakan alat gerak aktif, itu akan menyebabkan orang bisa bergerak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.